Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kelompok 8 di sini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang manajemen exposure transaksi. Untuk anggota kelompok 8 sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Firdausy Dayanti, yang kedua ada Galuh Prakasiwi, dan yang ketiga ada Marhamah Az-Zahra. Untuk pemateri 1, saya persilahkan. Saya Marhamah Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang exposure transaksi. Exposure transaksi yaitu exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Lalu bagaimana exposure terjadi? Exposure terjadi karena adanya pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit di mana harganya dinyatakan dalam falas, terus pinjaman atau pemberian pinjaman dana di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Terjadinya exposure transaksi disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana harga dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, pinjam-meminjam dana yang pelunasannya dinyatakan dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga, memperoleh aktiva ataupun mendatangkan kewajiban yang didominasi oleh valuta asing. Kemudian yang terakhir, memasuki kelompok kontak forward atau berjangka yang tidak terbentuk. Selanjutnya, 3 tugas utama dari exposure transaksi. Yang pertama, mengidentifikasi exposure transaksi perusahaan. Yang kedua, perusahaan perlu mengidentifikasi perubahan cash flow yang mengacu pada bersihnya aliran kas yang masuk ataupun kas yang keluar di setiap mata uang tertentu. Dan yang ketiga, memilih teknik hedging yang dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi exposure transaksi. Halo, di sini saya Firdausy Dayanti. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi exposure transaksi yaitu pertama ada forward market hedge, yaitu perusahaan yang berada dalam posisi long akan menjual falas forward, sementara perusahaan pada posisi short akan membeli forward tersebut. Yang kedua ada money market hedge, yang mana melalui kegiatan meminjam dan sekaligus meminjamkan dalam dua mata uang berbeda dengan tujuan mengunci nilai dolar dari aliran kas falas di masa mendatang. Ketiga ada risk shifting, itu memindahkan resiko dapat dilakukan dengan mencoba mengekspor dalam mata uang yang membuat nilainya tinggi dan mengimpor dalam mata uang yang nilainya melemah. Yang keempat ada pricing decision, yang dimana mengonversi antara harga falas dan harga dolar dengan menggunakan kurs forward bukan kurs spot. Yang kelima ada exposure netting, menghilangkan exposure dalam satu mata uang dengan exposure dalam mata uang yang sama atau mata uang yang lain. Yang keenam ada currency risk sharing, itu membagi resiko mata uang dapat dilakukan dengan mengembangkan kontrak custom hedge yang melekat pada transaksi perdagangan. Yang ketujuh, yang terakhir ada foreign currency option, yaitu bila jumlah aliran kas keluar dari falas tidak diketahui. Ada 3 teknik untuk menghedge exposure transaksi jangka panjang. Yang pertama ada kontrak forward jangka panjang. Long forward atau forward jangka panjang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan ingin melindungi arus kas mereka dari pergerakan nilai tukar. Yang kedua ada currency swap. Currency swap memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuk currency swap dapat mengakomodasi dua perusahaan yang memiliki kebutuhan jangka panjang berbeda. Yang ketiga ada parallel loan. Parallel loan dapat diidentikan dengan dua swap yang digabungkan menjadi satu.
terjadi pada permulaan kontrak paraleloan dan satunya lagi pada suatu tanggal tertentu di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Prakasiwi di sini akan menjelaskan tentang metode alternatif untuk mengurangi exposure dalam transaksi. Yang pertama yaitu leading and lagging. Perusahaan dapat menggunakan tindakan leading dengan mempercepat saat pembayaran sebelum dolar mengalami apresiasi, atau tindakan lagging dengan memperlambat pembayaran sampai depresiasi mata uang domestik usai. Yang kedua, cross hedging. Melakukan lindung nilai posisi terbuka pada satu mata uang dengan melakukan lindung nilai pada mata uang lainnya yang amat erat korelasinya dengan mata uang yang pertama. Yang ketiga yaitu currency diversification. Nilai aliran kas masuk di masa datang dari falas akan lebih stabil bila falas yang diterima tidak berkorelasi positif. Reinforcing center. Suatu cabang perusahaan mengelola pada suatu lokasi semua eksposur transaksi dari perdagangan intra perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang kontrak-kontrak keuangan. Yang pertama, lindung nilai pasar forward, yaitu perusahaan dapat menjual atau membeli forward piutang mata uang aslinya untuk mengeliminasi eksposur risiko tukarnya. Yang kedua, lindung nilai pasar uang. Perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan mata uang asing untuk melindungi nilai piutang mata uang asingnya dengan cara mengkaitkan aset-aset dan kewajibannya dalam mata uang yang sama. Dan yang ketiga, lindung nilai pasar opsi. Dalam kontrak opsi, pembeli dikenakan premi harga opsi yang menyediakan hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual terhadap piutang falas atau membeli terhadap utang falas tanpa memandang kurs spot di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu lindung nilai pasar swap. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat melakukan lindung nilai terbaik dengan menggunakan kontrak swap mata uang yang merupakan persetujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lain pada kurs yang ditentukan sebelumnya, yaitu kurs swap pada suatu urutan atas tanggal-tanggal di masa mendatang. Sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.